Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri Simpanan Pria Angkuh, episode 29. Pulang ke rumah. Malam ini udara terasa amat dingin. Duduk di tempat terbuka seperti ini membuat tubuhnya terasa begitu sangat kedinginan. Bila sudah dingin seperti ini, tidur merupakan hal yang paling menyenangkan yang begitu sangat ingin dilakukan oleh Nadira. Andai saja petugas pembersih toilet itu ada 2 orang, pasti enak ada teman ngobrol. Ini duduk sendiri tidak punya teman ngobrol, jadinya ngantuk lagi. Nadira berkata ketika matanya terasa mengantuk. Ya ampun, ngantuk sekali. Nadira berusaha untuk membuka matanya. Nadira mengambil botol minuman yang ada di dalam tasnya dan meneguk air tersebut. Biasanya kalau ngantuk seperti ini, di buah makan pasti ngantuknya hilang. Nadira berkata ketika dirinya mengambil satu buah biskuit yang berbentuk bulat dengan rasa kelapa dari dalam tasnya. Dimasukkannya biskuit itu satu persatu ke dalam mulutnya, hingga biskuit yang ada di dalam tasnya hanya tinggal setengah bungkus. Nadira memakan biskuit itu dengan mata mengantuk. Bahkan kepalanya mengangguk-angguk ketika dirinya tertidur sekejap dan kemudian terbangun. Hari ini tidak begitu banyak pengunjung yang datang, sehingga Nadira tidak terlalu sibuk keluar masuk kamar mandi untuk membersihkan toilet. Hari ini kerjaan ibu nyantai nak, jadi kita bisa duduk-duduk dan goyang-goyang kaki. Nadira berucap ketika dirinya merasa tidak begitu kelelahan. Nadira beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan di sekitar mejanya guna menghilangkan rasa kantuknya. Jam terus berputar. Nadira tersenyum ketika waktu kerjanya sudah selesai. Ia membersihkan toilet sebelum merapikan barang-barangnya. Setelah semua selesai, Nadira kemudian bergegas untuk pulang. Nadira merasa begitu sangat senang karena dirinya sudah tidak lagi bekerja di toko pakaian, sehingga banyak waktu yang bisa dihabiskannya untuk bersantai di rumah, tidur-tiduran dan makan. Arga duduk dengan menyandarkan punggungnya di sandaran kursi mobilnya. Saat ini, dirinya sedang pusing dengan pemikirannya sendiri. Semua rasa bercampur menjadi satu. Mobil yang dikemudikan oleh supirnya berhenti di sebuah rumah megah. Rumah yang dibangun di atas tanah yang berukuran 3.000 kali 5.000 meter. Rumah ini berlokasi di tengah kota. Rumah ini terlihat sangat megah dengan ditanami pepohonan dan juga buah-buahan yang memberikan rasa nyaman ketika berada di rumah ini. Sudah sampai tuan, ucap pria membukakan pintu mobilnya. Arga turun dari dalam mobilnya. Pria itu memandang rumah mewah tersebut. Rumah yang dulu menjadi tempat dirinya menikmati kebahagiaan bersama dengan kedua orang tuanya dan juga adiknya. Bayangan saat ia bermain bola bersama dengan papanya di halaman rumah yang luas tersebut. Rumah ini memiliki kenangan yang begitu indah untuknya. Namun juga di rumah ini memiliki kenangan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Aku tidak mengerti mengapa mama bisa bertahan di sini, Arga berkata di dalam hatinya ketika melangkahkan kakinya memasuki halaman rumahnya yang begitu sangat luas. Arga tersenyum memandang mamanya yang sudah berdiri di depan pintu. Apakah mama sudah lama menungguku? Arga berkata ketika dirinya memeluk tubuh langsing wanita yang memiliki postur tinggi tersebut. Luna menganggukkan kepalanya. Sangat sulit bisa bertemu dengan orang sibuk, ucap wanita yang terlihat masih sangat cantik di usianya sudah 50-an. Arga tertawa dan memeluk mamanya. Maafkan aku mama, sesalnya. Arga mencium pipi mamanya kiri dan juga kanan. Luna tersenyum memandang putranya. Postur tubuh, wajah, mata, serta hidung putranya begitu sangat serupa dengan suaminya. Mama itu ingin kamu tinggal di sini, Luna menyampaikan keinginannya. Ia berjalan dengan memegang tangan putranya menuju ke ruang makan.
Mama, aku tidak mungkin tinggal di sini membawa Lola, karena Mama tidak menyukainya, jelas Arga. Mama lebih memilih kamu dengan wanita biasa, bukan dengan seorang artis, ungkap Luna. Kalau aku cinta sama dia, mau bilang apa, Ma? Ucap Arga kemudian. Terus sekarang dia di mana? Jangan bilang dia lagi sibuk, ucap Luna penuh makna. Iya, Ma, dia sedang sibuk sekarang. Dia lagi keluar negeri syuting, jelas Arga kemudian. Lebih baik kamu tidak usah menikah kalau seperti ini ceritanya, Luna berkata dengan sangat kesal. Kalau enggak nikah, katanya dosa, Ma, ungkap Arga. Apa kamu sudah mengetahui mana yang dosa? Tanya Luna memandang putranya. Arga tertawa lepas ketika mendengar pertanyaan mamanya. Tentu saja aku tahu mana yang dosa dan pahala, Mama. Aku ini bukan orang bodoh dan anak kecil yang tidak bisa membedakan mana yang dosa dan mana yang pahala. Arga menghembuskan napasnya dengan sangat kasar. Hanya saja aku tidak akan berhenti sebelum menemukan orang yang telah menghabisi Papa. Itu janji aku, ucap Arga kemudian. Sampai kapan? Tanya Luna menangis memeluk putrinya. Mama tidak ingin hidup kamu terus seperti ini. Peristiwa itu terjadi karena orang yang ingin mengambil barang-barang berharga di rumah kita. Luna berusaha untuk menerima kenyataan yang menimpa suaminya. Selama bertahun-tahun, peristiwa terjadi terhadap keluarganya tidak bisa terselesaikan. Bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa rumahnya memang menjadi sasaran sekelompok orang yang menginginkan uang dan barang yang mereka miliki. Sehingga peristiwa itu dianggap sebagai kejadian biasa dan semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Satu persatu dari mereka yang sudah keluar dari tahanan telah dihabisi oleh putranya. Sampai aku menemukannya, Mama, aku tidak akan pernah berhenti untuk mencari orang itu. Mama tidak ingin kamu terus begini. Luna menangis memeluk tubuh tinggi putranya. Aku tidak selemah yang Mama pikir. Aku sangat kuat. Mama harus tahu itu, Arga berkata dengan gaya angkuhnya. Luna hanya diam ketika putranya mengusap air matanya. Apa Mama masih tidak mau pergi dari rumah ini? Tanya Arga yang duduk di kursi makan. Luna menggelengkan kepalanya. Rumah ini merupakan tempat yang penuh dengan kenangan. Rumah ini dibuat oleh papa kalian ketika Mama akan menikah dengannya. Di rumah ini kalian dilahirkan. Di rumah ini kalian bermain berlari-larian. Papa kalian yang sudah membuat model rumah ini. Aku sudah sangat sering mendengar Mama bercerita tentang ini, ucap Arga yang kemudian memasukkan stik daging ke piringnya. Aku yakin Mama belum makan. Arga memotong daging bakar yang ada di piringnya dengan menggunakan garpu dan juga pisau. Buka mulut Mama, pinta Arga yang menodorkan daging sapi panggang di ujung bibir mamanya. Luna tersenyum dan menggigit daging sapi yang ada di garpu. Nanti bila Andra sudah menyelesaikan studi S2-nya, Mama sudah tidak sendiri lagi di sini, Luna berkata dengan menatap Arga. Luna tahu bahwa putranya tidak sanggup untuk berada di rumah ini. Rumah ini memberikan kenangan yang tidak baik untuk putranya. Iya, Ma, dia pasti akan menemani Mama, ucap Arga yang memasukkan daging ke mulutnya. Iya, Andra sangat mau di sini, tidak sama seperti kamu, Luna memandang putranya. Arga hanya tertawa ketika mendengar omelan mamanya. Arga memandang ponselnya berdering. Pria itu menempelkan benda pipi itu di daun telinganya. Halo, ucap Arga. Pria itu diam ketika mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang menghubunginya. Aku akan ke sana, Arga berkata kemudian memutuskan sambungan telepon tersebut. Bisakah kamu di sini lebih lama? Tanya Luna. Maafkan aku, Mama, aku sibuk. Namun, nanti bila pekerjaan aku tidak banyak, aku akan datang ke sini. Arga berucap dan mencium kening mamanya setelah pria itu menghabiskan makanannya. Luna hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.